Salam Bapak Ibu, kasih Tuhan sekalian, pada hari ini saya akan kembali berbicara sedikit dari firman Tuhan, yaitu kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-29, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kita akan membahas tentu saja beberapa ayat di dalamnya. Kita tidak bisa mengeksposisi seluruh nats ini karena untuk mengingat waktu dan sebagainya. Pasal 29 dari kitab Nabi Yeremia ini diberikan judul oleh Alkitab Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Artinya kita tahu menurut cerita ini bahwa pasal ini berisi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia yang ditujukan kepada orang-orang Israel yang dibuang ke Babilonia, ke Babel. Mereka dibuang oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, yang menyerbu dan menaklukkan Yerusalem. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, disampaikan pada ayat yang pertama bahwa surat ini dikirimkan kepada tua-tua Israel yang ada di antara orang buangan, imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh rakyat yang diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar Raja Babel. Berarti kepada semua orang Israel yang dibuang ke pembuangan di Babel. Nah, surat ini memang ada konteks waktunya tentang Raja Yekonya dan Ibu Suri yang telah keluar dari Yerusalem dan sebagainya. Itu menunjukkan waktunya. Tetapi itu tidak menjadi perhatian utama kita, walaupun ini tentu penting karena ditulis dalam firman Tuhan. Tetapi kita melihat isinya dalam ayat yang keempat. Nabi Yeremia menulis, beginilah firman Tuhan. Jadi artinya surat ini adalah firman Tuhan kepada orang Israel yang berada dalam pembuangan lewat Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan. Jadi kepada semua orang Israel yang dibuang. Ayat 5 mengatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi orang Israel yang di dalam pembuangan harus menerima kenyataan. Mereka dirikan rumah yang tinggal di sana. Karena mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka berada dalam pembuangan. Bahwa mereka tidak berada di tanah perjanjian lagi. Tapi oleh karena dosa mereka dihukum oleh Tuhan, dibuang ke Babylon. Dan itu harus menjadi kenyataan bahwa oleh sebab dosa mereka dibuang ke Babilonia. Bapak Ibu sekalian, lalu buat kebun, artinya mereka harus tetap bekerja seperti biasa, tidak perlu terus, walaupun tentu mereka sedih seperti yang ditulis dalam kitab Nabi Yeskiel, tetapi mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka dalam pembuangan, sehingga mereka harus bekerja, mereka harus berkebun untuk dinikmati hasilnya. Lalu anak-anak yang ke-6 dikatakan bahwa anak-anak mereka juga kalau sudah dewasa harus dikawinkan, melewati proses manusiawi yang wajar. Mereka yang laki-laki dicarikan istri untuk menikah, lalu yang perempuan dicarikan suami untuk menikah juga. Nah, dan supaya mereka berkembang biak, sebab Tuhan masih ingin memakai bangsa ini dalam sejarahnya. Tuhan tidak ingin keturunan Israel terhenti sampai di situ. Mereka harus terus menurunkan anak cucu untuk tujuan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Jadi Tuhan yang membuang mereka, walaupun dengan tangan Nebukadnezar, tapi Tuhan yang membuang orang Israel ke Babylon oleh karena keadilannya. Ia harus menghukum atau mengajar Israel bahwa mereka tidak bisa bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Mereka harus taat kepadanya, dan kalau tidak taat, ini akibatnya. Jadi wibawa Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh bangsa pilihannya sekalipun. Tuhan tetap mengajar mereka. Nah, jadi usahakan kesejahteraan menurut ayat yang ke-7. Artinya mereka tetap harus bekerja seperti biasa walaupun mereka berada di dalam pembuangan. Dan Tuhan berkata lewat Nabi Yeremia, kalau mereka bekerja dan memberi kesejahteraan bagi tempat di mana mereka berada, kota di mana mereka berada, maka mereka juga akan sejahtera di dalamnya. Dan ini semua juga petunjuk bagi kita semua orang Kristen yang berada di tengah-tengah dunia ini.
kita harus hidup seperti biasa, walaupun dunia di mana kita berada di tengahnya jauh dari sempurna. Kita seperti orang Israel yang mengeluh dalam kitab Nabi Yeskiel bahwa mereka berada di pembuangan, hidup mereka tidak selalu bahagia, tidak selalu senang dan sebagainya. Tetapi mereka menurut surat firman Tuhan lewat Nabi Yeremia, mereka harus tetap hidup seperti biasa, bekerja, membawa kesejahteraan, kawin mawin dan sebagainya. Dan Tuhan berjanji memberkati dengan kesejahteraan. Nah, tetapi apa kesamaannya antara kita dengan orang Israel yang dibuang ke Babylon pada zaman itu, ke Babel pada zaman itu? Nah, kita mungkin bisa berkata bahwa kita tidak dibuang, kita ada yang merantau baik-baik keluar dari kampung halaman dan hidup secara normal, seperti saya dan beberapa teman, banyak orang yang lain. Ada yang tetap hidup dengan tenang di kampung halaman sendiri dari kecil sampai tua. Nah, lalu mengapa kita harus disamakan dengan orang Israel yang diangkut dan dibuang oleh Tuhan lewat tangan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Nebukadnezar ke Babilonia, ke Babel. Nah, kesamaannya ialah kita juga sebenarnya kita semua juga berada di tanah pembuangan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kewargaan kita adalah di surga. Dahulu nenek moyang kita Adam dan Hawa tinggal di dalam taman Firdaus yang indah dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Tetapi oleh karena dosa, Tuhan membuang orang tua kita yang pertama Adam dan Hawa keluar, dan kita semua sekarang berada di luar Firdaus. Berarti secara rohani tapi juga secara fisik sebenarnya kita semua juga sekarang hidup di dalam pembuangan di tengah dunia yang penuh dosa ini, yang banyak penderitaan dan kesusahan di dalamnya, yang tidak elok, tidak sempurna seperti taman Firdaus lagi, taman Eden lagi. Nah, tetapi walaupun kita hidup dalam pembuangan di tengah dunia yang banyak tantangan ini, kita harus hidup secara wajar seperti pesan firman Tuhan kepada umat Israel di dalam pembuangan dahulu. Hidup secara wajar, orang yang sudah dewasa kawin mawin seperti secara wajar, punya rumah atau berkebun, artinya bekerja apa saja yang bisa kita kerjakan untuk menerima berkat Tuhan dari pekerjaan-pekerjaan kita. Usahakan kesejahteraan tempat di mana kita berada. Walaupun di kota atau negeri di mana kita berada tidak sempurna, banyak masalah, kadang-kadang kita tidak puas dengan pemerintah, kadang-kadang kita tidak puas dengan masyarakat sekitar dan sebagainya, kita harus tetap mengusahakan kebaikan untuk tempat kita berada, bekerja mendatangkan kebaikan bagi tempat di mana kita berada, dibuang oleh Tuhan bersama nenek moyang kita Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan Tuhan berjanji akan memberkati kalau kita bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh di tempat di mana kita berada. Walaupun tempat itu sekali lagi tentu tidak sempurna, karena ini bukan Taman Eden lagi. Karena kita bukan di Taman Eden lagi. Kita harus menerimanya, membangun rumah, bekerja, mengusahakan kesejahteraan, berarti kita harus tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi juga itu berarti Tuhan ingin orang Israel dahulu di pembuangan di Babilonia dan kita sekarang yang berada di luar Taman Eden ini untuk menerima kenyataan itu, bahwa oleh karena dosa kita semua harus berada di tengah dunia yang tidak ideal, yang tidak sempurna. Mengapa? Karena kita juga tidak sempurna. Kita pantas berada di dunia yang tidak sempurna, karena kita juga tidak sempurna, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu. Ini nabi-nabi palsu, Bapak Ibu, bukan Nabi Yeremia, tapi nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Sebab mereka, ayat 9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, kata firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dalam pasal yang sebelumnya, pasal yang ke-28 dari kitab Nabi Yeremia ini,
ayat 2, ayat 3, dan beberapa ayat di sekitarnya, ada nabi-nabi palsu yang bernubuat bahwa pembuangan ke Babel ini akan berjalan hanya sekitar 2 tahun. Jadi 2 tahun lalu orang Israel akan bersukacita karena mereka akan dikembalikan ke tanah perjanjian dan hidup dengan senang, dengan sukacita di sana, tidak lagi berada di pembuangan. Tetapi itu tidak benar, kata Tuhan. Kita tahu bahwa pembuangan di Babel akhirnya memakan waktu sekitar 70 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya ayat yang ke-8 dan ke-9 ini? Tuhan ingin mengatakan kepada orang Israel lewat Nabi Yeremia, jangan percaya mereka yang mengatakan bahwa dosamu tidak akan ditegur oleh Tuhan. Jangan percaya mereka yang mengatakan bahwa karena kamu mengaku sebagai umat percaya, kamu akan hidup senang selalu. Ada kesulitannya tapi cuma sedikit, akan kembali senang lagi. Jangan percaya orang-orang, walaupun orang-orang itu membawa-bawa nama Tuhan dalam pemberitaan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu harus menjadi perhatian kita juga, umat percaya pada masa kini. Banyak orang datang dengan nama Tuhan dan memberitakan kalau kamu percaya, kamu beriman, hidupmu tidak akan susah, kamu akan selalu sukses, bahagia, sejahtera, umur panjang, selalu sehat, dan sebagainya. Kaya, makmur, dan sebagainya. Tuhan memperingatkan orang Israel dahulu dan kita pada masa kini, jangan percaya pemberitaan seperti itu. Pemberitaan seperti itu disampaikan oleh mereka yang, sekali lagi perhatikan ayat 9, oleh mereka yang tidak diutus oleh Tuhan. Tuhan tidak mengutus hamba-hambanya untuk memberitakan bahwa kita bisa hidup seperti biasa, kita orang berdosa tapi hidup kita akan tetap senang, kaya, bahagia, dan seterusnya. Pemberitaan itu disampaikan sekali lagi oleh nabi-nabi palsu menurut ayat yang ke-9. Bukan utusan-utusan Tuhan. Utusan Tuhan akan seperti yang dikatakan oleh disampaikan oleh Nabi Yeremia sini. Utusan Tuhan yang benar akan mengatakan, oke, kamu berada di dalam pembuangan. Kamu bukan di tanah perjanjian lagi pada saat ini. Kamu, dalam konteks kita, kamu tidak lagi berada di Taman Eden seperti nenek moyang kamu Adam dan Hawa. Sehingga akan banyak tantangan, banyak kesulitan. Tetapi bekerja seperti biasa, minta berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati sehingga memberi sedikit keringanan dari kesulitan yang harusnya bisa menimpa kamu di tengah-tengah kesulitan yang lebih besar yang harusnya bisa menimpa kamu di tengah-tengah dunia ini. Atau Tuhan akan memberi berkat untuk membuat kamu sewaktu-waktu juga mengalami kebahagiaan dan kesenangan di tengah dunia yang penuh pergumulan dan kesulitan ini. Sehingga hidup kamu tidak sepenuh-penuhnya dalam kesulitan sebagaimana yang harusnya kamu hadapi sebagai orang-orang yang sudah melanggar perintah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, lalu Tuhan berkata lewat Nabi Yeremia ayat yang ke-10 bahwa nanti kalau telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi Tuhan katakan kamu harus sabar menerima apa yang dalam hikmat Tuhan pantas kamu alami oleh karena pemberontakanmu. Sabar melewati itu, sabar menghadapi teguran dan hardikan Tuhan untuk anak-anak umat pilihannya yang Ia kasih. Seperti Bapa yang baik menegur anak-anaknya, demikian Tuhan menegur umat Israel bahwa kamu harus sabar 70 tahun, Tuhan bebaskan kamu. Demikian juga kepada kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam banyak bagian mengajar kita supaya kita harus sabar menghadapi kehidupan kita yang sudah di luar Taman Eden ini. Bahwa kehidupan kita di luar Taman Eden ini tidak selalu manis. Tidak semua penyakit akan selalu dengan mudah disembuhkan. Ada orang yang mungkin tidak pernah sembuh sampai hari kematiannya. Tidak semua orang dari miskin lalu akan berubah menjadi kaya. Ada orang tidak pernah kaya seumur hidupnya, bahkan tidak pernah berkecukupan secara ekonomi seumur hidupnya. Dan sebagainya, banyak kesulitan datang. Ada orang-orang percaya yang hidup di tengah perang. Ada orang-orang percaya yang hidup di dalam belitan kemiskinan yang tidak habis-habisnya.
Ada orang-orang percaya yang hidup dengan penyakit seumur yang tidak sembuh-sembuh dan berbagai. Ada orang-orang percaya yang harus menghadapi masalah rumah tangga atau masalah pekerjaan yang menyulitkan, memusingkan. Tetapi Tuhan mau nasihati lewat Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang dibuang dulu. Dan kepada kita sekarang yang berada di luar Taman Eden. Sabar, hadapi itu. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu dan janji Tuhan akan tetap ditepati. Bahwa pada waktunya Tuhan akan mengingat kamu. Dalam masa kehidupan ini, dalam pembuangan ini, Dia tidak akan biarkan kamu bahwa kamu akan mengalami nestapa terus setiap detik dalam hidupmu. Sewaktu-waktu Dia akan berkati kamu dengan kesejahteraan. Walaupun tidak selalu tentu saja. Dan Dia tahu apa yang akan terjadi pada kamu dan apa yang Ia rencanakan, lebih tepatnya Dia tahu apa yang Ia rencanakan terhadap kamu di masa depan. Dia berjanji akan melepaskan dan Dia memang akan melepaskan seperti yang Dia ingatkan dalam ayat yang ke-10. Dan ayat 11 firman Tuhan lewat Nabi Yeremia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian? Memang Tuhan seperti janji Tuhan. Kemudian kalau kita baca selanjutnya dari kitab Nabi Yeremia, kitab juga beberapa kitab lain di dalam Perjanjian Lama, memang kemudian Tuhan membebaskan Israel. Mereka boleh pulang ke tanah perjanjian. Dan tentu itu membawa sukacita bagi mereka. Tetapi kalau kita baca sejarahnya, Israel yang sudah pulang ke Babylon pun tidak pernah luput dari tantangan. Kita tahu beberapa abad kemudian, setelah bahkan pada saat menjelang dan sesudah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, bangsa Israel tetap menghadapi tantangan. Mereka diduduki oleh Persia, kemudian Yunani, kemudian Romawi. Bahkan pada waktu dalam pendudukan Romawi, kemudian Yerusalem dihancurkan lagi. Dan orang Israel menyebar ke seluruh dunia selama 1000 lebih tahun, sampai mereka kemudian kembali dan menjadi satu bangsa lagi baru puluhan tahun yang lalu. Tetapi jadi apa yang dimaksudkan dengan janji ini? Artinya mereka yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, mereka akan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Apa atau siapa damai sejahtera yang akan diberikan oleh Tuhan itu? Damai sejahtera yang akan diberikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem dan ke Israel itu adalah Kristus sendiri. Tuhan merencanakan, Tuhan berjanji lewat nenek moyang bangsa Israel, yaitu Yakub, menjelang kematiannya, bahwa lewat keturunan Yehuda akan datang Dia yang memegang tongkat kerajaan. Dan Tuhan menggenapi lewat Yesus Kristus bahwa Dia akan memberi damai sejahtera yang penuh, yang kekal bagi umat yang percaya, bagi Israel sejati. Israel yang bukan hanya karena lahir dari keturunan Yakub, tetapi lahir dengan iman Abraham. Mereka akan menerima damai sejahtera yang penuh, yang sejati ketika Kristus datang dan mereka menjadi percaya. Lalu 12 suku Israel ditransform menjadi 12 pengikut Tuhan Yesus. Dan mereka menyebarkan berita damai sejahtera itu ke seluruh dunia, kepada Israel rohani seperti saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pun akan menerima janji Tuhan itu ketika kita sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus, bahwa damai sejahtera yang kekal sudah menjadi bagian kita. Dan Dia akan datang untuk menggenapinya pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita masih berada di tanah pembuangan. Kita semua keturunan Adam dan Hawa, termasuk kita yang percaya mewarisi iman Abraham, menjadi Israel rohani pada masa kini. Kita pun
masih berada di tanah pembuangan, di luar Taman Eden. Dunia tidak selalu ramah pada kita, kehidupan tidak selalu baik kepada kita. Tetapi Tuhan menasihati kita lewat surat ini, Nabi Yeremia ini, supaya kita hidup dengan wajar, mengusahakan kebaikan bagi kita sendiri dan bagi sesama kita. Sabar menghadapi berbagai tantangan, sebab semua itu datang oleh karena ada dosa. Oleh karena kita dikeluarkan dari Taman Eden akibat dosa nenek moyang kita dan akibat dosa kita sendiri pada saat ini. Sebab Tuhan tetapi janjinya adalah bahwa Dia tidak lupa. Walaupun kita berada di luar Taman Eden pada saat ini, kita tidak menikmati kesejahteraan penuh seperti di Taman Eden dahulu. Tetapi Tuhan tidak melupakan kita. Dia menepati janjinya dahulu dengan memberikan Kristus lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Dia akan menepati janjinya nanti dengan memenuhkan damai sejahtera bagi kita itu pada waktu Kristus datang yang kedua kali. Nantikan itu Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, sambil terus mengusahakan kesejahteraan kota tempat di mana kita berada pada saat ini. Ingatlah, dunia tidak sempurna lagi oleh karena dosa. Kita pun tidak sempurna sehingga kita pantas berada di dalamnya. Tapi Dia, damai sejahtera yang sempurna itu, yang dijanjikan oleh Tuhan, akan datang pada waktunya. Sekarang Dia memberikan Roh-Nya untuk memberi kita damai sejahtera di tengah segala tantangan kesusahan kita. Nanti damai sejahtera itu akan dipenuhi waktu Ia datang sendiri pada waktu yang kedua kalinya sebagaimana janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Canberra, Australia, saya Remy Van Gidai.